Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang. Buat teman-teman semua yang setia untuk ngikutin video channel Anak Empang, saya minta maaf sebelumnya karena udah sekitar 1 bulanan gak upload video karena ada beberapa kesibukan. Jadi baru bisa mulai upload videonya tuh sekarang, teman-teman. Nah, untuk kondisi kolam, dan di kolam biovlog itu udah hampir semuanya keangkat ya teman-teman. Ini masih ada sisa 2 kolam lagi yang belum terangkat. Itu sisa ikan yang masih kecil-kecil tapi pertumbuhannya masih bagus. Ya, untuk siklus selanjutnya kita udah dapat bibitnya dari Black Prima juga ya teman-teman. Karena kita ngelihat di siklus sebelumnya kita pakai Black Prima itu pertumbuhannya sangat cepat dan survival rate-nya juga di tempat saya bagus ya. Walaupun ada beberapa teman-teman pembudidaya juga yang bilang bahwa SR-nya itu rendah, tapi mungkin yang saya dapatkan ini bisa bagus karena hatchery ke tempat saya itu cukup dekat sehingga mungkin ya proses adaptasinya itu bisa lebih cepat lah teman-teman, karena airnya itu nggak banyak berbeda dengan hatchery ya. Nah, untuk bibit yang datang kali ini itu ukuran 1,1 kilo. Jadi kalau ukurannya itu sudah saya ukur sekitar ukuran 7 sentian lah teman-teman. Jadi targetnya sih bisa seperti siklus sebelumnya, bisa 3 bulan panen juga. Dan saya juga menggunakan media kolam tanah dengan metode konvensional untuk komparasi teman-teman. Jadi antara metode biovlog dengan metode konvensional ini panennya lebih cepat yang mana gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang di kolam tanah saya mau mencoba menggunakan bibisan seperti metode simbiotik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di siklus selanjutan ini saya mau selain compare antara kolam tanah dan juga kolam biovlog, saya juga mencoba untuk menggunakan strategi efisiensi pakan dengan menggunakan kombinasi ya teman-teman. Jadi saya udah diberikan beberapa suggestion. Kalau siklus sebelumnya itu kan saya menggunakan full 781 dan itu hasilnya memang sudah terbukti ya, 781 itu pertumbuhannya cepat banget. Nah, di siklus lanjutan ini saya mau mencoba pelletnya itu 788 dan juga 791 teman-teman. Jadi nanti komparasinya lebih cepat mana, dan kalau misalnya nggak begitu jauh dengan 781, dengan full 781 saya akan menggunakan yang tadi itu ya teman-teman, yang 788 yang dikombinasikan dengan 791. Itu sih yang saya dapatkan dari tim salesnya CPP ya teman-teman. Karena harganya juga lumayan jauh berbeda. 781 itu sekarang di sini yang min 2 itu ukuran min 2 itu harganya 369.000, sementara yang polosnya atau min 3 itu 363.000. Sedangkan 788 itu harganya kurang lebih 310 deh kalau saya nggak salah, lupa sih. Jadi harganya kan lumayan jauh berbeda ya, dengan protein yang kalau 788 itu kalau nggak salah 2830, kalau 781 kan 3031 ya kalau nggak salah ya. Makanya saya mau coba kalau misalnya di 788 ini bagus, saya akan beralih full ya ke 788. Mungkin 781 nya hanya di awal masa budidaya aja supaya mereka inilah memacu pertumbuhan di awal aja. Mungkin 1 atau 2 karung aja, sisa ke belakangnya 788 dan 791 ya teman-teman. Makanya buat teman-teman semua yang di sini masih bingung pakannya pakai apa, kalau emang teman-teman itu bingung, bener-bener nggak tahu mau pakan pakai apa, yang udah jelas-jelas pasti bagus itu adalah 781 teman-teman. Tapi melihat dari siklus sebelumnya, saya mau mencoba untuk efisiensi pakan dan menggunakan kombinasi 788 dan 791. Oke teman-teman, yang saya pelajari juga dari tahun kemarin ya, maksudnya pergantian tahun kemarin, karena ini adalah saya mengalami pergantian tahun sebagai seorang pembudidaya ikan itu baru sekali. Jadi kemarin tuh sempat kaget karena permintaan ikan itu di pergantian tahun itu luar biasa banyak sekali ya teman-teman, yang dibarengi dengan harga yang naik lumayan ya. Jadi kalau di sini itu saya juga lumayan sering ngambil ikan dari Cirata, dari waduk Cirata. Waktu bulan-bulan Juli, Agustus, September itu harganya masih di angka 26.000 ya teman-teman. Tapi mendekati akhir tahun dan puncaknya akhir tahun sampai bahkan ya sampai Januari Februari ini masih belum mengalami penurunan harga.
itu dari Cirata itu harganya udah 3132 teman-teman. Itu bayangin aja kalau harga 3132, ecer di sini tuh harganya udah berapa ya di daerah Depok dan Bogor ini. Dan kemarin itu saya cek di pasar Kemiri Depok, itu per kilo untuk nila merah maupun nila hitam itu per kilo udah 40.000 teman-teman. Dan ini saya nggak tahu ini fenomena yang berulang atau tidak, tapi yang saya lihat di tahun baru itu adalah momentum di mana harga ikan itu melonjak lumayan tinggi ya teman-teman. Karena untuk sektor komoditas menurut saya kenaikan harga 5.000 dan juga tidak turun lagi ya, itu merupakan kenaikan yang cukup tinggi teman-teman. Ada beberapa faktor yang saya lihat kenapa harga ikan nila itu bisa tinggi di daerah Jabodetabek ya, terutama karena saya tinggalnya di daerah Jabodetabek. Kalau di daerah Jawa Timur, di luar pulau apalagi saya kurang tahu. Yang saya perhatikan itu adalah karena di Cirata itu kan sebagai lumbung utama ya, Cirata, Saguling, sama satu lagi apa sih, Jatiluhur. Itu kan merupakan lumbung utama ikan nila dan ikan mas di untuk daerah Jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya teman-teman. Dan menjelang akhir tahun sampai pergantian tahun itu teman-teman pembudidaya yang membudidayakan ikannya di daerah Keramba itu mengalami fenomena upwelling, di mana mungkin akumulasi amoniak yang berada di dasar danau itu mulai naik dan membuat ikan itu keracunan, sehingga terjadi kematian massal yang berujung pada stok ikan sedikit. Dan ya hukum ekonomi ya teman-teman, kalau supply sedikit tapi demand-nya banyak, pasti harga itu akan naik. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Bahkan harga itu naik cuma sampai akhir tahun aja, habis itu turun lagi, anjlok gitu ya bahkan ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Justru kemarin saya nanya teman saya yang masih ngambil ikan Cirata sampai sekarang, harga ikan itu justru naik sampai 32.000 teman-teman. Jadi itu luar biasa banget ya kenaikannya. Dari saya terakhir ngambil di Cirata itu harga 26.000, sekarang udah 32.000, artinya kenaikan 6.000 dan belum ada tanda-tanda untuk turun teman-teman. Jadi yang saya lihat ya teman-teman, justru ini adalah suatu momentum di mana kita sebagai pembudidaya ikan nila, baik itu bioflok maupun ras atau apapun lah yang kita itu menggunakan teknologi teman-teman, ini adalah sebenarnya momentum yang sangat pas untuk kita belajar lah. Setidaknya kita belajar dulu, belajar dari 1 kolam, 2 kolam. Ketika kita sudah mahir baru kita tambah kolam yang banyak ya teman-teman. Karena semakin kesini siklus upwelling yang terjadi di waduk-waduk utama yang menyuplai ikan ke daerah Jabodetabek itu, upwellingnya makin sering teman-teman. Dulu saya juga sempat sharing sama salah satu petani ikan di daerah Cirata. Mereka itu bilang bahwa upwelling itu dulunya 5 tahun sekali teman-teman, terus makin sering ke 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, setahun sekali, bahkan sekarang itu bisa setahun 2 kali teman-teman. Ini bukan momentum dimana kita itu bersenang-senang di atas penderitaan teman-teman petani di Cirata gitu ya teman-teman, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah suatu keniscayaan di mana ekosistem kita itu semakin lama itu semakin rusak. Kita nggak bisa lagi mengandalkan kebaikan alam sebagai tumpuan utama kita dalam berbudidaya teman-teman. Kita harus benar-benar bisa menciptakan suatu ekosistem yang kita bisa kontrol, meskipun tidak 100%, setidaknya itu kita bisa mengambil mengambil kemudi yang lebih banyak untuk mengontrol ekosistem yang kita gunakan sebagai media budidaya kita teman-teman. Salah satunya dengan bioflok, ras dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya semangat untuk mempelajari metode bioflok ini, karena saya sangat yakin bahwa 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan nggak nyampe ya, bahkan bisa 5 tahun lagi mungkin bioflok ini bisa menjadi primadona bagi teman-teman pembudidaya semua yang beralih dari metode konvensional menjadi metode yang lebih modern ini teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman semua yang masih mager gitu ya, masih kapan nih gue geraknya untuk terjun ke dunia budidaya, saran saya dimulai secepatnya aja teman-teman. Nggak harus luas, nggak harus besar, nggak harus banyak kolamnya. 1 kolam dulu bisa ya, minimal 1 kolam diameter 2 lah teman-teman. Itu bisa mulai dengan LP 60 atau LP 100
seperti yang saran saya sebelumnya, ketika itu sudah hatam, sudah lancar, sudah paham banget parameter air dan dinamika air, baru teman-teman itu menambah kapasitas kolamnya sesuai dengan kebutuhan pasar teman-teman. Karena jujur aja sampai saat ini tuh permintaan ikan yang datang ke saya ya itu sangat banyak teman-teman, dan nggak bisa saya penuhi. Padahal saya udah nggak memasang iklan, saya udah nggak menawarkan ke langganan-langganan lama, tapi permintaan mereka tetap ada gitu. Bang, bisa kirimin nggak ke lapak 50 kilo? Bang, bisa kirim nggak ke restoran saya 10 kilo ukuran sekilo 4 dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget teman-teman, dan saya tuh sebenarnya agak miris juga karena saya nggak bisa mengeksekusi mengeksekusi permintaan tersebut karena ketersediaan stok yang tidak ada teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang masih bingung dan masih galau bahwa aduh gimana nih, gue jadi nggak nih budidaya ikan nila, saran saya itu nggak usah dipusingkan lagi teman-teman, karena pasarnya itu luas banget. Jadi buat teman-teman yang masih galau di pikirannya apakah jadi nggak nih gue budidaya atau enggak, saran saya tuh mulai secepatnya aja teman-teman. Tapi ingat di video saya yang itu yang biovlog itu tidak menguntungkan, itu sebenarnya bukan sesuai judul itu ya teman-teman. Sebenarnya itu saya adalah sarkas. Saran saya teman-teman itu menyeting waktu masa budidayanya sehingga panennya itu ada di bulan-bulan November sampai Februari teman-teman. Karena yang saya lihat ikan itu mulai langka di bulan-bulan November sampai Februari, karena biasanya di akhir tahun tersebutlah ikan-ikan yang berasal dari sungai Cirata Saguling, danau Cirata Saguling dan Jatiluhur itu mengalami kelangkaan karena ada upwelling. Jadi bukannya kita menari-nari di atas penderitaan teman-teman di Cirata sana, tapi kita harus bisa ikut andil untuk memberikan suplai protein kepada konsumen kita, yaitu masyarakat di sekitar tempat tinggal kita ya teman-teman. Ya saya rasa segitu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.